Udah 16 sudah nikah belum? Udah. Udah nikah. Udah di sini. Di sini tuh 16 sudah nikah banyak kan. Rata-rata 15. Halo dong. Halo. Belum sekolah udah? Belum. Udah sekolah? Apa namanya bapak-bapak ibu-ibu juga sekarang masih bingung ya, karena saya yakin dari pertama datang melihat begitu banyak perbedaan dengan kehidupan di luar, kehidupan seperti biasanya orang luar. Nah, jadi Baduy ini terbentuk dari dua suku, ada suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Nah, sejak terbentuknya Baduy memang tidak ada catatan pasti sejak kapan Baduy itu berdiri. Tetapi kalau menurut nenek moyang kita di sini memang sejarah suku Baduy itu memang lumayan lama gitu terbentuk di Baduy. Tapi itu kembali lagi ke tadi. Boleh nyela dikit? Ya. Kalau tidak ada catatan kapan Baduy berdiri, berarti ada catatan Baduy duduk. Mungkin Pak. Termasuk lari Baduy. Tutup buka terus. Ya lanjut Kang Mul. Populasi populasi penduduk Baduy saat ini ada sekitar 11.000 lebih, 11.000 jiwa. Itu tersebar dari 65 kampung. Itu Baduy luar? Baduy dalam, Baduy luar. Oh, 11.000 ya? Baduy dalam itu sekitar 1.000 jiwa. 1.000 itu ada jiwa. di Baduy dalam. Nah, terdiri dari 3 kampung Baduy dalam itu. Ada Baduy Itu dalam, catatan per kapan? Cibeo, Cijahe, sama Cikartawan. Cikesik sama Cikartawan. Dikit ya berarti ya? Iya. Kalau 11.000 sampai cuma 1.000? Paling banyak warga Baduy luar. Baduy luar. Karena begini, memang sejak terbentuknya Baduy itu sudah dibentuk dua suku. Jadi kenapa kok orang Baduy luar itu mempunyai kelonggaran dibandingkan orang Baduy dalam? Karena orang Baduy luar itu difungsikan untuk penyaring, penyangga. Jadi istilahnya seperti sekarang di bulan Kawalu ini, teman-teman dari luar kan tidak bisa datang ke Baduy dalam. Itu bisa disaring di Baduy luar. Nah, selain itu di Baduy kan sebenarnya karena memang keadatannya sangat kuat, itu dulu menolak adanya KTP, tanda pengenal kewarganegaraan yang lain seperti mengikuti pemilihan dan lain-lain. Tapi dengan adanya Baduy luar yang notabene penduduknya lebih banyak, kita diperbolehkan untuk mengikuti aturan-aturan pemerintah kayak pemilihan bisa mengikuti, terus KTP kita juga di sini. Nah, kalau semuanya Baduy itu menolak aturan-aturan, berarti kita bisa dikatakan membuat negara di dalam negara. Jadi memang sudah dari awal nggak bentuk suku Baduy itu sama nenek moyang kita udah kepikiran bahwa nanti warga Baduy itu akan semakin banyak dan pasti nanti akan saling membutuhkan antara warga Baduy dan pemerintah. Kalau untuk kepercayaan di sini, kita kepercayaannya agama kepercayaan. Sebelum lanjut kepercayaan, mau bahas kependudukan dulu. Iya, boleh Pak. Jadi waktu kita jalan ke sini kan ada gendis-gendis yang masih muda, udah married, udah menikah. Lah itu kan punya anak. Mestinya tambah banyak dong. Udah muda udah punya anak. Iya, di Baduy sebenarnya tidak ada batasan, bahkan KB pun itu masuk ke Baduy baru hanya beberapa tahun ini aja Pak. Jauh di sebelum saya lahir itu orang Baduy itu banyak anaknya, ada yang 12 kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah mulai masuk KB, jadi sudah paling banyak ada yang anaknya 4, 5. Berarti sesuai lah tadi yang 12 yang tadi cerita tuh. Siapa yang cerita? Kalau Jadi pengaruh yang 11.000 penduduk sana itu sebetulnya mestinya bisa lebih dong sekarang. Setiap tahun pasti berubah. tahun ini, Pak. Oh, tahun ini. Setiap tahun pasti berubah lah. Setiap tahun Sensus. berubah, pasti bertambah. Nambahnya banyak. Presentasi nambah itu per tahun sekitar lebih dari 1% sih, nggak begitu banyak. Nggak terlalu. Nggak terlalu. 11.000 kalau 100% tuh 100% berarti 1%, Pak. 1%. Iya. 1%. Oh, Setiap cuma tahun. 1.000. Iya, jadi antara kematian sama yang itu. Ya seimbang lah berarti. Setiap tahun ada yang meninggal juga. Ada.
Terus setiap hari kan mungkin. Rata-rata umur berapa meninggal? Kalau yang orang Baduy yang sepuh-sepuh itu nenek saya 125, Ngelihatnya nggak 100 lebih di sini. kakaknya itu apa namanya 130. Yang itu bapak yang suka keluyuran tuh saya lihat. Pak Nasina. Iya, anak kakek masih. masih ya. Wah itu kalau ketemu dia Iya tuh. itu tua tuh. Dulu aja udah tua bener. 100 lebih kakek saya. Berarti kan panjang umur. Iya, makanya sayur. Mungkin kalau dulu ya, tapi kalau sekarang saya nggak bisa apa namanya bicara kehidupan orang Baduy itu sehat. Tapi kalau dulu kehidupannya lebih sehat dibanding Yang beda. Kesehariannya kan pulang pergi ke ladang kayak gitu, terus makannya seadanya yang ada di kebun kayak gitu. Saya udah paling makan ikan kali. Malaysia itu sedikit berbeda dengan agama-agama yang lain yang ada di Indonesia. Malaysia itu lewat Dewi Sri. Jadi salah satu menanam padi itu sudah salah satu cara kita beribadah di sini. Nah, dalam satu periode menanam padi Sebentar, itu ada berhubungan sama kepercayaan ini, pernikahan ada adatnya kepercayaan ya? ada. Untuk cara kita ibadah itu termasuk menanam padi, bahkan dari nanam sampai panen itu kita ada 9 kali ritual. Berarti itu ada 9 kali ritual dalam 6 bulan itu kita menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Memang tidak setiap hari, tapi ada waktu. Contoh sekarang ini lagi bulan Kawalu. Tapi kalau penyembahan yang dimaksud tadi apa? Kayak ke Tuhan Maha Esa, tapi dia apa? Ada Berupa apa gitu? fisik atau apa? Kayak pohon atau itu kan Nggak ada Pak. Doa doang. Itu apa namanya semacam berdoa-doa. Berarti nggak ada sholat ya? Nggak ada. Oh, cuma berdoa aja seperti biasa ya. Kayak ini. Konghucu. Konghucu. Konghucu hampir ini deh. Konghucu pakai Tapi hio. Konghucu masih pakai Hio. itu alat itu. Ini apa namanya keadatan kita di sini memang ada bulan-bulan khusus untuk ibadah, termasuk bulan Kawalu. Bulan Kawalu itu 3 bulan. Bulan Kawalu pertama itu diambil puasa pada tanggal 18, bulan keduanya juga di tanggal 18, di bulan ketiga sama di tanggal 18. Jadi setiap tanggal 18 itu dalam 1 tahun ada 3 bulan tuh yang kita puasa, namanya puasa Kawalu. Dalam acara Kawalu itu pengunjung dari luar tidak diperbolehkan masuk ke Baduy Dalam. Jadi karena di sana ada acara, mungkin kalau di adat-adat yang lain itu ada yang mengundang untuk wisatawan datang ketika ada acara, tapi kalau di sini justru malah tertutup. Jadi nggak ekspos ya acaranya. Iya. Rahasia. Kalau misalnya presiden gitu ke sana pun nggak boleh ngeliput. Sama, nggak boleh. Oh, tetap nggak boleh ya. Itu kalau memang itu aturan adat. Oh iya. Kecuali orang sana ya. Nggak boleh juga. Nggak ada elektronik. Ini nggak elektronik, Pak. Dia nggak ada elektronik. Ngeliput bagaimana? Kalau di Baduy Dalam itu karena Baduy ini kan fungsinya apa namanya, Baduy Dalam itu adanya di hulu. Jadi sebelah hulu air itu di sebelah sana, sebelah selatan itu Baduy Dalam di sini. Nah, di sana tidak rumahnya boleh kayak gini juga. tidak boleh memakai sabun, tidak boleh menggunakan elektronik, tidak boleh mengambil gambar. Pokoknya sesuatu hal yang baru yang ada di Baduy itu tidak boleh. Tapi rumahnya kayak gini. Rumahnya Beda. kalau dari segi rumah beda, mereka lebih tinggi. Lumbung. Bahan-bahannya maksudnya gini. Bahan-bahannya sama Rumah bambu panggung tapi Kenapa orang bisa ambil gambar di sana? Nggak ada. Kalau di dalam di YouTube nggak ada, cuma sampai itu doang, luarnya doang. ya artinya nggak bisa Dalamnya nggak bisa. sekarang ini ya. sekarang. Oh, dia khususnya ya. Nanti baru bulan Mei itu apa namanya, akhir Mei itu buka. Akhir Mei baru buka lagi. Boleh diekspos. Tapi jauh ya, dari sini kita Dari sini 13 kilo. 13 kilo. Berarti berapa bulan lagi kira-kira saya boleh ke sana? Mei. Bulan Mei ya. Bulan Mei. Bulan Mei Saya kita rencana bisa. mau dari omongan kamu, saya pingin ke sana. Boleh. Ya, saya jadi pingin ini bertiga nih, tetap nanti Berarti- baru dia komunikasi. Ya, Berarti Mur, ya. minimal nginap lah kita harus Karena nginap bulan harusnya. Mei, maka jadi maybe yes, maybe no. Instruksi lo. Instruksi kan? Udah, yang penting udah kita bulan Mei pasti mau punya udah. Soalnya kita tetap mau jalan tapi pelan-pelan ya. Dari sini kita nginep semalam. Nginep
jam 9 subuh kita jam 4, jam 5 kita jalan. Siapa tuh di sini tuh? Siapa tuh? Siapa yang mau kenal lagi? Saya Siapa? sama Pak Edi. Pak Edi udah setuju belum? Pak Edi udah setuju belum? Lagi mikir masa Tuh lagi mikir tuh kalau keluar, lagi mikir tuh. Yes or no gitu loh. Kalau mimpinya tercapai. Lanjut. Ya, oke ya. Lanjut. Kita mau pingin lihat di situ kata di situ kita nggak usah banyak ngomong. Elektronik lepasin SIM Nunggu jam berhenti berarti. Nah, itu nggak apa-apa di ujung nggak apa-apa lah. Yang penting kita nggak mau pusing dah. Yang penting kita Belum jam benar. 1 kan. Pak Mul kalau nggak sekolah gimana? Nggak ada sekolah, nggak ada. Kalau si Imul kan bisa bawa kita terbang. Ya polanya. Di sini pendidikan non formal. Jadi di Baduy itu tidak diperbolehkan sekolah formal karena memang kalau sekolah formal yang ditakutkan oleh adat itu sudah punya jenjang pendidikan yang tinggi, mereka akan pergi dari Baduy karena dengan alasan mereka sudah punya ilmu untuk tinggal di luar kayak gitu. Tapi itu versi adat. Nah, tetapi seiring berjalannya zaman, saya sempat berpikir kebingungan bagaimana caranya saya untuk belajar baca tulis dulu. Akhirnya bapak saya membentuk komunitas, namanya Komunitas Baduy Membaca. Nah, dalam komunitas Baduy Membaca itu saya juga ngajarin anak-anak untuk baca tulis. Jadi sekedar untuk baca tulis mereka wajib bisa, karena ibaratnya kita dari sini turun ke Ciboleger aja ke sana itu sudah ada minimarket kan di sana. Otomatis pedagang sudah tidak nawarin lagi, sudah harus beli sendiri. Nah, dari situ ada kebutuhan terus. Baduy ini kan jadi tempat wisata ya, banyak wisatawan yang datang ke sini. Otomatis di situ kita harus bisa berinteraksi dengan baik kan dengan orang luar untuk memanfaatkan nilai ekonomi yang tumbuh di sektor ekonomi kayak misalnya terhadap generasi Baduy, karena mereka setiap hari melihat pengunjung yang datang dengan budaya yang berbeda-beda. Otomatis dari situ mereka ada rasa timbul keingintahuan dan ingin meniru mereka, mulai dari berpakaian misalnya, terus dari penasaran ingin punya gadget, punya handphone. Nah, itu kan kalau kita tidak bisa memfilter kan media sosial itu benar-benar kita aja yang ibaratnya kita pernah belajar, kita juga belum bisa sekarang memfilter media sosial yang baik buat kita dan mana yang membahayakan buat kita. Nah, dari situ saya rasa timbul prihatin. Akhirnya kita sekarang udah ada di beberapa kampung sih udah ada orang yang mulai timbul rasa kepedulian terhadap pendidikan gitu. Kang Umar itu bagaimana? Kalau saya sih sekarang hanya berusaha untuk membuktikan bahwa semakin orang itu giat belajar akan semakin mencintai budaya kayak gitu. Makanya saya tekankan anak-anak, tolong kalau misalkan ada acara adat, kalian harus lebih rajin dibanding orang-orang yang lain. Dari segi berpakaian, kalian boleh berpakaian bebas untuk sehari-hari, tetapi ketika ada acara adat, kalian tolong berpakaian biar satu paket ya. Budaya itu apa? Tapi saya rasa kan nggak mudah tadi kan bisa bilang sesuatu ya, atau mungkin ya yang memang dari sini gitu kan. Betul, bahkan jangan pun dari dari tokoh adat. Jakarta ke sini Tangerang ya, itu ada toko Uwi, penggalan dari Baduy. Artinya apa ya? Baduy bukan dua penggal kata Bad sama Uwi gitu. Sebenarnya nama Baduy itu sebenarnya baru Pak kalau di sini. Baduy itu diambil dari nama bukit sama sungai Cibaduy. Jadi dari dari situ timbul nama Baduy, karena awalnya Baduy itu lebih populer namanya Kanekes karena daerahnya itu daerah Kanekes. Iya, kampungnya kampung Kanekes. Itu nggak sebut Baduy kan? Kanekes ya? Itu sebutan nama Baduy itu kalau saya tidak salah, saya pernah baca itu populer setelah zaman penjajahan Belanda. Mungkin waktu itu ada peneliti budaya yang nanya, kalau dulu kan kalau di zaman penjajahan namanya masyarakat takut, masyarakat awam pasti ketika ada yang nanya tidak bicara sejujurnya mungkin. Di sini namanya Kanekes, dibilang nama Baduy. Kalau misalnya siapa
luar itu gimana? Boleh nggak? Nggak ada larangan sebenarnya untuk sekalinya pun kita misalkan apa namanya pindah kepercayaan, pindah agama, itu dari adat sebenarnya sudah ada larangan. Nah, kalau misalkan saya ketemu jodoh orang luar, otomatis kan saya yang harus keluar, karena nggak mungkin boleh kalau dia mau dan memang dia apa namanya memenuhi persyaratan adat, kayak gitu. Ada persyaratan dari adatnya. Cuma yang saya perkirakan kemungkinan besar itu orang sininya yang keluar. Kenapa begitu? Karena orang luar yang setiap hari berkehidupan bebas, tidak terlalu banyak larangan, pasti tinggal di sini nggak betah, kayak gitu pasti nggak betah. Tidak pernah terjadi. Kebanyakan orang sini yang keluar, Pak. Ada. Keluar ya. Ini nggak ada aktivitas ya. Ke orang sini keluar apa? Cewek atau cowok? Kebanyakan ceweknya, Pak. Kebanyakan cewek. Kalau orang luar terus bermukim di sini diizinkan nggak? Orang luar bermukim di sini nggak diizinin, Nggak Pak. diizinkan. Kalau untuk bertamu itu boleh itu 45 hari. Maksimal 45 hari. Terus kalau dia nikah sama orang sini, dia tinggal di sini nggak mungkin. Nggak boleh. Kucingnya berdiri di dalam. Kucing yang ngintip, dia bisa berdiri tuh. Oh iya. Terus kalau maaf Oh iya tuh. Kucing yang ngintip itu oh, ngintip. lahiran emang ada bidan? Kalau lahiran di sini apa namanya? Siapa yang membantunya? Itu dukun Paraji. Oh ada. Dukun Barana. Oh ada. Tapi karena sekarang pemerintah mewajibkan lahiran di puskesmas, di medis, akhirnya banyak yang mau lahiran dibawa ke sana. Jauh berenang. Oh, digotong. Di sini ada puskesmas juga nih. Nggak ada. Ada rumah penduduk itu. Dan ada apa namanya ya Ngintip kucingnya. bagian tugas di sini, tapi kalau untuk lahiran tetap dibawa ke karena yang pertama Udah bulannya tuh ya. yang kedua pasti bidannya kalau ke sini lama. Keburu keluar dulu ya. Iya. Itu pun pakai masih konvensional ya, artinya tanduknya itu tanduk biasa gitu ya. Iya, pakai itu, Pak. Pakai apa namanya sarung. Sarung bambu kan. Kamu nanti kan sudah kuliah. Lulus kuliah bikin drone. Jadi orang kalau kelahiran pakai drone dikirimnya. Enggak, kalau tujuan saya kuliah sih Pak, saya nggak ngejar gelar juga. Saya juga nggak yakin nanti saya bakal selesai. Tapi dari awal juga saya cuma pengen nyoba, Pak. Karena saya jadi guide itu dari umur 11 tahun. Udah sebelum sekolah 11 tahun dia. waktu itu saya sudah jadi guide. Nah dari situ saya banyak bertemu orang-orang hebat dari luar. Iya. Pembicaraannya banyak sekali, dari pembicaraan mereka itu yang saya mendengar pun baru. Iya. Jadi dari situ timbul rasa penasaran sebenarnya sekolah itu apa, kuliah itu apa. Jadi rasa penasaran saya di situ timbul bahwa kenapa saya nggak nyoba aja gitu. Saya Ternyata sekolah nggak enak ya. ternyata nggak enak. Berat ya. Apalagi sekarang saya semester akhir kan udah itu yang Itu kuliah tinggal di sana apa tinggal di sini kalau kuliah? di sini. Oh, masih di sini tiap online. Iya. Ini ada signal nggak? Turun ke bawah di warung yang tadi. Oh, iya tadi masih yang. Coba cek handphonenya ada sisanya. Terus handphone pun di sana ada handphone. Kemarin tadi. Terus pemuda-pemuda yang kayak mau gitu ada yang kuliah juga. Cuma adik saya aja. Oh, cuma di sini aja yang sekolah gitu. Dia sama adiknya. Oh, iya. Enggak yang Cowok. perempuan mah Oh. saudara tetangga. Iya, cuma di sini ada ini ya, kenalan ya. Udah bisa tinggal di Jakarta. Tadi bilang di sini ada apa namanya komunitas itu selain di sini ada lagi di mana? Selain di sini ada di kampung pertama yang tadi kampung itu di situ, di sini di kampung Marengo sama di Cikampaka. Itu ada 4 kampung. Ada 4 kampung. Totalnya ada berapa kampung? Totalnya ada 65. Oh, nambah ya, waktu itu 40 waktu itu ya, nambah. Mudah-mudahan nanti tahun depan bertambah 2 kampung lagi. Oh, Itu buka baru atau gimana? Atau Emang kampung dari dulu, Pak. nggak dibuka kampung dipisah atau buka area baru ya? Biasanya kalau bikin kampung itu bukan area baru. Area baru. Oh, iya. Jadi Tapi bikin rumah lagi kayak begini ya. Oh, Tapi itu apa namanya?
setelah ada persetujuan dari adat. Nah, di sini kayak Kang Mul kan kalau kita lihat sudah ada usaha lah ya. Kalau yang lain nggak ada usaha, dari Iya. mana uangnya? Dari bertani, Pak. Jual madu. Jadi apa namanya, hasil pertanian kan ada kencur, jahe, Oh, itu kan bisa dijual. iya kok kan ya. Kalau musim durian Pasar. mereka bisa jual ini. Tapi murah-murah itu. Kenapa mereka Gua itu beli gua bukan di sini ya. sehari-harinya karena Iya, nggak, dapat kita nggak uang tahu mau numpang di sedikit, sini, tapi kita bisa nggak mereka tahu. cukup karena Kita jauh. mereka itu kan tidak mikirin apa namanya biaya-biaya yang lain kayak bayar hidup ini bulan BPJS kayak gitu. Nggak ada, jadi pada rukun ya Pak. dapat duit sisa beli ikan asin Gimana nggak ngaruhin sih nggak pada keluar, Iya rukun ya. nggak pada keluar Kang, tapi gini Kang ya. masing-masing. Ini kan satu terobosan Kang ya, bagus menurut saya. Supaya intinya tuh minimal bisa membaca. Apakah bisa dirangkul teman-teman yang sebaya Kang Mul, supaya yuk sama-sama kita nih bangun Baduy minimal semua bisa membaca, anak-anak sampai orang tua gitu loh. mudah-mudahan Pak, karena sejauh ini sudah ada sekitar 17 orang Ya, sudah. itu yang sudah mulai peduli. Dan cuma kalau sampai mereka apa namanya yang ngajarin itu masih sedikit karena mereka juga kan punya kesibukan dan, Terbatas ya, jadi dan mereka memang jadi dari awalnya ada beberapa yang bukan hidup di sosial. Kalau bukan yang hidup di sosial kan cuma buat ngajarin anak-anak sehari misalnya, mereka nggak teladan, bisa jadi kalau orang itu hitung-hitungan mah ngerasa rugi kan Pak. Jadi Mendingan kerja di ladang dong. Kalau dari luar nggak boleh ya. dari luar nggak boleh kayaknya, soalnya yang saya takutkan nanti malah Jadinya nggak bener. iya Apalagi yang pakai kacamata tuh. Terkontaminasi takutnya. Tapi sih positif thinking aja. Artinya gini loh, belum tentu yang dari luar tuh jelek, belum tentu kan gitu. Kamu juga belajar keluar kan. Nah, itu ilmunya diserap. Kang Mul ada golok yang panjang nggak? Enggak, ini cerita baru senap lagi. Ini kamu lebih nyakitin sama adik kamu loh. Kagak. Kita guyon. Biar Di nanti RW ada Pak. Ada. Kang Mul jabatannya kalau saya enggak Pak. Kalau saya memang apa namanya pengen bebas aja, karena jadi pengurus di Baduy itu bukan cuma ngurus, misalnya jadi pengurus kampung misalnya, itu bukan cuma jadi pengurus kampung tapi jadi pengurus adat gitu. Jadi tanggung jawabnya lebih besar gitu. Kang Mul sudah itu punya istri. Sudah Punya anak ya. Iya. Dan tadi kecil itu ya. Kecil Pak Edi. Yang tadi anak kecil Iya Pak Edi. udah bisa nenun anaknya. Iya Pak Edi. Istrinya mana? Istrinya mana? istri di rumah di sana. Oh, bukan di sini rumahnya, ini orang tua. Oh, Coba kita di sana. ya di sana. Iya, di pasarnya, pasar tadi. Kalau sampai yang muda saya turun ke bawah yuk. Saung yang tadi itu belok ke kanan. Iya. Di luar juga. Oh ini rumah orang tua. Ini mamanya tadi masih hidup. Iya yang mamanya ya. Iya, mama papanya di sini. Ada yang mau nanya lagi? Udah. Enggak sih, saya turun ke bawahnya udah. Nunggu turun berhenti. Jangan. Nunggu turun berhenti. Emang Gimana? Udah berapa hari nggak hujan? Baru hari ini ya? Oh, Adem. iya. Emang Ini sudah terang kok ya. Iya, Nggak pernah hujan. udah seminggu lebih nggak hujan. Biasa hujan biasanya. Hujan. Iya. Wah, berkat ini. Kacamata. Ada yang kacamata daun ngawur pasti hujan. Apa kacamata dijelekin bener. Kali itu 12. Jadi di sini ingin apa? Hasil kebunnya apa aja? Dan tadi apa kunyit? durian. Ada kencur, jahe, Kencur, jahe. Siapa? terus buah-buahan itu ada. Iya. Oh, duku. Dia kan yang mau kita Kalau jagung malah jarang di sini. Jagung ya. Pak Edi. Banyak kan durian ya. Masih nggak bisa di sana. Siapa yang bawa kita ke sini lah? Kau supir. Kalau nggak ada dia gimana bisa nyampe kita? Suara Di bawah mudah-mudahan ada. Ntar ya ada. Jadi apa? Duren. Kalau pisangnya Murah 4 ceban. Nanti di bawah sana nanti. udang tadi Kamu musim nggak sekarang Kang Mul di sini? Pisang. Pisang mau musim pisang. Pisang tadi Di mana beli? banyak. Di bawah juga ya. Oh, yang tadi ya. Kalau garu itu banyak ya. Itu pohon jambu, itu juga jambu bol ya, ada ya.
Ada. Banyak. Nah, dari sini boleh lah. Kalau pulangin baru belanja. Borong, taruh di belakang masih cukup. Iya masih cukup. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang nggak usah banyak ngomong. Ah. Kogi Oeng. Turun di bawah. Suruh mul petik yang rambutan tuh. Bukan rambutan Kok lagi ngintip-ngintip tuh mul. Kalau barang jangan takut. Nanti kalau sampai banyak, Mul yang sekian usahanya. motor, sekian Oh motor. kirim ya. Turun ke bawah. Oh, di situ nggak boleh punya motor ya? Nggak boleh. Jadi semua yang bawa. Boleh motor sepeda nggak ada. Nggak boleh. Barang-barang modern nggak boleh di sini. Kayak itu dipakai Nggak genteng boleh. ya. Masuk aja Sepeda banyak gimana sih, Mul. jalanannya begitu, naik sepeda ke juga Gua dulu. kesini sepanjang jalan gua berbicara dulu sama si Mul. Gimana? Saya juga komunikasi dengan dia dulu. Saya juga takut kan. Boleh nggak saya kesini? Nggak apa-apa. Boleh nggak saya kentut? Boleh nggak apa-apa dia bilang. Bini saya bilang jangan kentut sembarangan. Makanya kentut. Iya. Boleh kalau dia Angin. rame-rame. Itu kan di sana numpang-numpang tuh. Anak babi mau kencing. Kentut. Iya, nggak boleh sembarangan. Namanya saya biasa gitu loh. Kalau jalan sedikit mau tut aja. Waduh, gak ada kompromi. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ada yang Mau ditutup nih kameranya. Kang Mul, terima kasih atas presentasinya. Pesan dan pesan. Kogi Oeng kesan dan pesan. Pesan dan pesan. Kalau berbicara soal Baduy memang tidak cukup dengan waktu singkat, memang sangat banyak sejarah-sejarahnya. Cuma mudah-mudahan ini kedatangan pertama dan akan datang lagi. Oh, ini saya doain. singkat maju deh. Iya, Udah main. Nanti kita bawa yang lain lagi. Berarti itu namanya kapten. Tergantung dia ya. Jalannya. Kalau udah tua kayaknya nggak bisa ya. Jadi muda masih generasi sekarang kamu dari kamu bapak, kakek masih ada. Masih Yang itu ya. Itu yang 100 lebih itu. Terus ada masih saudara-saudara juga. Masih adik-adik kakek itu masih ada. Terus kalau Sesepuh. pemakaman di kampung Ada sendiri khusus. atau ada Ada khusus, ada area khusus pemakaman. Biasanya itu sebelah barat dari Di hutan. arah kampung. sebelah barat ya? Tapi kalau di sini makam itu tidak ada batu nisan. Oh, Tidak ada jadi tanda. gimana? Jadi setelah 7 hari selesai acara adat itu sudah dianggap Oh, udah hilang Panen balik ke alam. Oh nggak ada nisan namanya. enggak ada. Aduh, jadi nggak sembahyang. Ada tandanya. Gundukan persis seperti Gundukan makam ya? kampung, seperti biasa, cuma batu nisan itu diganti pakai pakai tanaman. Oh, pakai tanaman. Nanda ini pakai tanaman aja ya. Tapi setelah 7 hari itu memang tidak dirawat. Oh, jadi udah Jadi rata jadinya, iya. nggak boleh dibakar ya? Nggak boleh. Lalu maaf nih Kang Mul, kalau umpamanya ini kan Sunda Wiwitan ya kan. Kalau pada umumnya Muslim gitu kan umpamanya, kalau umpamanya meninggal pada saat itu kan dimakamkan. Apakah Sunda Wiwitan begitu juga tradisinya? Sama, tradisinya persis seperti di luar kok. Jadi ada dimandikan, di kain kafan. Pada hari itu juga langsung dimakamkan. Kayak Langsung. Sunda biasa. Cuma kalau di sini rangkaian acaranya hanya sampai 7 hari. Sampai 7 hari. Ini bukan Sunda Empire. Ya, beda itu. Beda lagi tuh. Marangga. Ini Wiwitan nih, bukan Empire. Kalau di Baduy Dalam ada acara pernikahan begitu. Oh, sama ya. Ya, terima kasih Pak Mul. Sudah kasih penjelasan sama teman-teman nih. Oh, Dari badu luar badu dalam sebenarnya tidak boleh. lihat Tapi karena kita badu luar sering keluar ngajak aspal panas pakai Iya. badu dalam. di depan sebenarnya kalau biasanya banyak tuh baju luar dalam karena nggak pakai sendal. Malah udah jual sandal jepit sekarang di warung-warungnya ada. Berarti ke aspal dia. Ya, terima kasih Kang Mul sudah memberikan penjelasan kepada teman-teman. Tapi kalau yang Baduy dalam, Biasanya yang jalan kaki ya. Kalau mereka pakai kepala putih itu namanya orang badu dalam. Oh, yang jualan itu apa? Jualan madu. Itu banyak kan dalam ya? di dalam kaki. Berapa hari itu? Dari sini jalan kaki boleh naik. Dari sini ke Tangerang itu 2 hari. 2 hari. Tapi mereka nggak boleh naik mobil. Jalan kaki dia tuh. Harus jalan kaki. Ya, makasih. Mau istirahat dulu ngebreak.